Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sialan, nak, apakah kamu pikir jika kamu mendapatkan warisan, kamu bisa memenangkanku? Teknik Xingtian, hukuman surga. Teriak Jue Xingtian meraung, umurnya terbakar, dia sekali lagi memainkan Xingtian Jue, dan dia mati-matian menghadapi Qin Chen. Qin Chen mencibir, tubuhnya masih tidak bergerak di bawah hukuman surgawi yang tak ada habisnya. Dia seperti dewa dan iblis, dengan aura kuno melonjak melalui tubuhnya, dan dia tidak menghindar dan berjalan langsung ke hukuman surgawi yang tak ada habisnya. Kekuatan mengerikan dari hukuman surgawi menimpanya, dan tubuh Qin Chen tiba-tiba melonjak dengan kekuatan kuno yang tak ada habisnya. Di bawah pencekikan kekuatan hukuman surgawi, tubuh dewa dan iblis yang menakutkan hanya muncul sedikit retakan, tetapi segera, itu pulih dengan cepat. Bagaimana pertahananmu bisa begitu mengerikan? Bahkan jika Anda adalah sage menengah Tian yang kuat, Anda akan terluka parah oleh pukulan saya, tetapi Anda tidak terluka. Setelah portal itu, apa yang kamu lakukan? Petualangan apa yang kamu dapatkan? Ucap Jue Xingtian menjadi gila. Jue Xingtian, apakah ini teknik pembunuhmu? Bahkan pertahanan fisikku tidak bisa dipatahkan. Ini terlalu lemah. Sungguh raksasa alam jiwa kematian. Saya pikir itu anak berusia 3 tahun. Ucap Qin Chen berjalan keluar dari ledakan seperti dewa atau iblis, diam-diam mendirikan pedang tanpa nama di tangannya. Selanjutnya, giliranku. Niat pedang abadi. Teriak Qin Chen menunjukkan niat pedang abadi pada saat terakhir. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tampaknya menembus kegelapan tak berujung dan menebas dari keberadaan abadi sejak dunia terbuka. Seperti pukulan dari langit, langsung menabrak tubuh langit. Jue Xingtian menjerit, tanda pedang yang dalam muncul di dadanya, dan darahnya melonjak. Jika bukan karena tangan Qin Chen pada saat terakhir, Jue Xingtian ini pasti akan terbelah dua di bawah satu pedang. Tidak, ayo pergi, pikir Jue Xingtian ngeri, berbalik dan hendak melarikan diri, dan ingin meninggalkan gua. Dan pada saat yang sama mengirim pesan untuk meminta bantuan. Tapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Tangan yang luar biasa, seperti meraih ayam, langsung meraih Jue Xingtian di tangannya, dan langsung memasukkannya ke dalam lempeng giok keberuntungan semesta. Jue Xingtian, di tangan pemuda ini, kamu tidak perlu berjuang. Jangan khawatir, pemuda ini tidak akan membunuhmu. Bagaimanapun, Anda masih memiliki beberapa kegunaan. Qin Chen mencibir, dan dengan cepat pergi dari sini, dan mendesak alam semesta untuk menyembunyikan auranya. Setelah meninggalkan gua ini, dia memasuki tempat bawah tanah lain di kota kuno yang sunyi, dan tidak sabar untuk melihat barang rampasannya. Dan tepat setelah Qin Chen meninggalkan gua, sekitar setengah batang dupa, ada suara keras, dan dua sosok turun ke dalam gua. Itu adalah Jinghu dan lelaki tua yang lainnya. Begitu mereka mendarat, mereka dikejutkan oleh suasana konyol tempat itu. Ada suasana yang begitu kuat dan kuno di sini, ada apa? Ucap keduanya ketika terkejut, mereka mencari kemana-mana, seolah merasakan napas Jue Xingtian. Hei, kemana perginya Jue Xingtian? Itu adalah sinyal dari tempat ini barusan. Gua ini tersembunyi di dalam debu yang tak berujung. Jika bukan karena sinyal yang dikirim Jue Xingtian, kita tidak akan dapat menemukannya di sini. Mengapa tiba-tiba sinyal itu menghilang? Ada portal di sana, ayo masuk dan lihatlah. Ucap kedua pria kuat itu tiba-tiba memasuki portal, dan mereka melihat altar yang hancur. Di sisi altar, ada 3 tumpukan bubuk yang terfragmentasi. Selain itu, keduanya mencari beberapa saat, tetapi tidak menemukan apapun, lalu keluar. Keraguan yang jelas muncul di wajahnya. Ketika Dewa Sunyi dan yang lainnya meninggal, altar itu dihapus,
dan larangan di pintu telah menghilang. Ini adalah darah yang dimuntahkan dalam bahaya yang ekstrim, dan darahnya dibakar, dan umur darahnya habis. Inikah saat Jue Xingtian menghadapi bahaya besar dan muntah setelah nyawanya terbakar? Tidak mungkin, kultivasi Jue Xingtian menembus langit, dan ada juga aura jangka menengah Dao Tian Sage. Dapat dilihat bahwa kekuatannya lebih kuat. Apakah dia perlu membakar hidupnya untuk melawan musuh? Mungkinkah nafas yang kita terima sebelumnya adalah sinyal bahayanya? Ucap mereka mulai bekerja sama untuk melakukan retret di sini untuk menerobos orang tengah bijak surgawi. Pada saat ini, Qin Chen juga memasuki kedalaman reruntuhan kuno yang sunyi. Qin Chen mengabaikan Jue Xingtian dan mengeluarkan semua harta di tubuhnya. Qin Chen tidak peduli dengan harta lainnya. Yang paling dia pedulikan adalah pembuluh darah suci kuno di harta penyimpanan Jue Xingtian. Pada saat ini, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi cerah. Vena suci kuno tingkat surga. Ucap Qin Chen sangat gembira. Jue Xingtian ini memiliki vena suci kuno surgawi di tubuhnya, dan ada lebih dari satu, ini 1,5. Selain itu, Jue Xingtian memiliki lebih dari selusin pembuluh darah suci kuno di puncak kualitas bumi. Ada begitu banyak vena Sein kuno, cukup bagi Qin Chen untuk melangkah ke ranah Sein surgawi. Qin Chen mengangguk puas. Kemudian Qin Chen memata-matai kekuatan magis di tubuh Jue Xingtian. Metode ini benar-benar ajaib. Setelah beberapa pengintaian, Qin Chen sudah dengan jelas memahami aturan sage surgawi di tubuh Jue Xingtian. Selanjutnya, aku akan menerobos sage surgawi. Sosok Qin Chen berkedip, dan dia langsung pergi ke kedalaman lempeng giok keberuntungan semesta, mendesak aturan waktu untuk mempercepat aliran. Segera setelah itu, Qin Chen mulai mengintegrasikan pot menelan langit ke dalam dirinya sendiri, memasuki rantai perbaikan kelima rahasia terakhir. Raungan tak berujung bergema, ada suara guntur yang hebat, aturan langit dan bumi, kelahiran dan kematian alam semesta, asal-usul segala sesuatu, pedang kecil sederhana di jantung, palu langit di paru-paru, istana hidup dan mati di ginjal, dan pedang tak bernama di hati. 4 harta besar bergetar pada saat yang sama, meletuskan kekuatan yang tak ada habisnya. Semua harta mulai bergema di tubuh Qin Chen, dan mereka digabungkan lagi dan lagi. Di bawah napas ini, semua hukum sage surgawi yang awalnya kental di tubuh Qin Chen menjadi ledakan, dan kemudian dipadatkan lagi, membentuk sesuatu yang baru yang lebih murni, lebih besar, dan luas. Rantai aturan Tiansheng mewakili urutan semua hal. Akhirnya, berkat upaya Qin Chen, pot menelan langit dilebur ke dalam limpa yang mewakili atribut-atribut bumi. Pada saat ini, tubuh Qin Chen beresonansi dengan dao besar, dan kekuatan fisiknya, jiwanya, dan semuanya akan meroket, dan dia benar-benar mencapai puncaknya. Selama dia memiliki energi suci kuno yang cukup, dia bisa meningkatkan ranahnya dan benar-benar melangkah ke ranah sage surgawi. Dan pada saat terakhir ketika Qin Chen menerobos sage surgawi, tidak jauh dari sana, Chen Sisi, yang telah mengubah dan menerobos ranah sage surgawi, juga terseret. Di tubuhnya, cahaya warna-warni mekar, dan nafas suci tetap ada dan menyatu. Aura jalan iblis yang dalam dari klan iblis Yama membentuk gambar yin dan yang, hitam dan putih, dan itu beresonansi dengan kekuatan terobosan Qin Chen. 2 napas, satu di kiri dan satu di kanan, kekuatan Qin Chen dan Chen Sisi benar-benar bergabung, dan keduanya dengan cepat menjadi terjerat. Qin Chen membuka mulutnya karena terkejut. Dia tidak bisa memikirkannya, karena terobosan Heavenly Sage-nya benar-benar beresonansi dengan terobosan Sisi, mempercepat terobosan Sisi, sehingga pada saat yang sama, mereka berdua melangkah ke ranah Heavenly Sage. Oke, Sisi, kamu dan aku melepaskan penghalang, biarkan kekuatanku membantumu, dan kamu membiarkan kekuatanmu mengawalku. Ucap Qin Chen meraung. Qin Chen melihat tubuh sempurna Sisi, dan Sisi juga melihat tubuh Qin Chen. Wajah keduanya merah, terutama Sisi, sangat pemalu dan merona di pangkal leher mereka. Tidak,
Di sini kita saling berkonflik dengan kekuatan masing-masing. Pikirkanlah, jangan melawan, dan jiwa kita menyatu. Hanya dengan cara ini kekuatan kita dapat terintegrasi dengan sempurna dan tidak akan ada konflik. Ucap Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi dan membangun jembatan jiwa di antara keduanya. Pada saat ini, kekuatannya telah meningkat lebih dari 100 kali. Sangat disayangkan bahwa konsumsi Qin Chen sangat besar. Menerobos sage surgawi saja sudah menghabiskan begitu banyak. Di masa depan, itu akan menghabiskan begitu banyak vena suci kuno untuk menembus tahap tengah dan akhir dari sage surgawi, atau bahkan ranah guru suci. Sepertinya saya telah menjadi orang miskin lagi, dan vena suci kuno di tubuh saya sekarang benar-benar habis, pikir Qin Chen terdiam. Qin Chen perlahan berbalik dan melihat seorang wanita cantik dengan air mata di pipinya, berjalan perlahan selangkah demi selangkah, dan akhirnya bergegas ke pelukan Qin Chen. Chen kecil, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ucap Chen Sisi menangis. Setelah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam roh mati mengejar dan memburunya, dia tidak menangis, tetapi pada saat ini dia menangis seperti anak kecil. Gadis bodoh, ucap Qin Chen menyeka air mata dari sudut mata Sisi, dan merasakan sakit di hatinya. Tidak peduli gunung dan lautan api, kamu tidak perlu takut. Selama Anda dalam bahaya, saya akan menemukan Anda bahkan jika saya hancur. Ucap Qin Chen memeluk Sisi dengan penuh semangat, dan mencium bau yang akrab. Dia menundukkan kepalanya dan mencium Sisi dengan keras. Ngomong-ngomong, di mana Qiansu dan Jiruyu? Ucap Sisi sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Qin Chen. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya belum menemukannya, tetapi saya sudah memiliki berita tentang mereka. Qin Chen memberitahu Sisi apa yang dia alami setelah memasuki surga. Meskipun Sisi tahu bahwa Qin Chen aman dan sehat di depannya, dia masih gugup ketika mendengar bahaya. Dan Sisi juga memberitahu Qin Chen apa yang dia alami. Setelah mereka berpisah, Sisi memasuki alam roh mati. Mengetahui bahaya alam roh mati, dia tidak berani pergi ke Qin Chen dan yang lainnya, jadi dia tinggal di alam roh mati. Berkultivasi secara diam-diam. Chen kecil, kita sekarang telah menembus sage surgawi. Sejauh yang saya tahu, sage surgawi sudah menjadi orang besar di surga. Lebih baik kita langsung pergi ke Guanghan Mansion dan menemukan Qiansu dan Ruyu. Ucap Chen Sisi, itu tidak mungkin. Meskipun Tiansheng dianggap sebagai sosok besar di surga, itu masih jauh di belakang Guanghan Mansion. Kepala Guanghan Mansion, yang mengendalikan sebuah mansion, adalah master dari Holy Lord. Kita sekarang berada di awal orang bijak surgawi. Di mata Holy Lord, itu bukan apa-apa. Hanya sage surgawi puncak yang mungkin memiliki beberapa kualifikasi. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Namun, orang bijak surgawi puncak ada di surga. Mereka semua adalah pangeran dan legenda. Jika ingin melihat orang bijak surgawi puncak legendaris sekarang, itu cukup sulit. Tapi untungnya, saya sudah bergabung dengan Tianzuo. Kita dapat pergi ke Guanghan Mansion City untuk mendirikan pavilion Chendi, dan kita bahkan dapat bergabung dengan Departemen Seni Bela Diri Tianzuo. Selama itu, kita dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, bahkan vena suci kuno yang lebih kuat. Juga, sudah hampir 2 tahun sejak kita tiba di surga. Setelah kita menemukan Qiansu dan Ruyu, kita harus menemukan jalan ke benua Tianwu sesegera mungkin. Jika tidak, Master Yaomi Mansion akan datang ke benua Tianwu dan benua dalam bahaya. Ucap Qin Chen, langit begitu besar, bagaimana kita bisa menemukan lorong itu? Ucap Chen Sisi tidak tahu sama sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.